ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ikut kajian. Jadi salah satu nikmat yang paling besar, kita dipanggil Allah, ayo sini ke masjid, kita belajar sama-sama, kita sholat subuh berjamaah sama-sama. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan rasa takzim saya dan hormat kepada Ketua Yayasan, para pengurus Yayasan, Ketua DKM, dan Panitia Ramadan, Ketua Panitianya yang telah bersusah payah menyisakan waktunya untuk sama-sama menyiapkan segala prasarana yang ada pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan datang. Kita doakan sama-sama semoga mereka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala yang besar dan juga diberikan balasan yang surga insyaallah. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan hingga akhir dari Ramadan nanti. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk materi, ada satu hadis yang saya sering sekali sampaikan ketika kajian subuh. Ini hadisnya masyhur, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Man shalla, duduk di masjid hatta tatlu asy-syamsa, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Bilang sholat syuruk, ada yang bilang sholat duha di awal waktu. Duha di awal waktu. Apa balasannya? Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, akan diberikan ganjaran seperti haji dan umrah. Tamatan tamah. Haji dan umrah balasannya bagi orang yang habis sholat subuh berjamaah, kemudian ikut kajian, atau dia tunggu aja di masjid sampai terbit fajar, kemudian sholat 2 rakaat, balasannya kata Rasul apa? Haji dan umrah. Mau Pak? Duduk sebentar aja sampai duha, habis itu sholat, kemudian silakan lakukan aktivitas. Karena ini hari libur, jadi kita kajian panjang. Jamaah sekalian, oke, topik kita pada hari ini kita akan spesifik membahas tentang masalah gunung. Kalau tahun lalu serinya kita berbicara tentang hujan. Tahun lalu karena saya dapat dekat-dekat Lailatul Qadar, jadi mirip-mirip dengan hujan. Nah kali ini kita akan berbicara tentang gunung. Jadi sebelum saya mulai, saya kasih pendahuluan dulu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu yang terdiri dari 6.660 ayat, 66 ayat, itu memiliki banyak sekali rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi manada." Ini kata Allah. Kata Allah, seandainya laut, al-bahr itu laut, midada li kalimati rabbi, dijadikan tinta untuk menulis kalimat rabbi. Rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Quran. Lanafidal bahru qabli. Laut itu pasti akan habis sebelum selesai mengungkap semua rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Jadi lautnya sudah habis dipakai untuk menulis. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia yang Allah simpan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu cara agar kita senang membaca Al-Quran, yang pertama itu adalah kita harus cinta Al-Quran. Betul Pak? Bapak-bapak mau cinta sama Al-Quran nggak? Pak, Bu, mau cinta sama Al-Quran? Mau ya? Kita semua mau cinta Al-Quran. Kalau kita cinta sama Al-Quran, maka kita akan menjadi ahlul Quran. Syarat utama untuk mencintai sesuatu adalah kita kenal apa yang dicintai. Betul Pak? Jadi kita kenal dulu.
Sebenarnya Al-Quran itu apa sih? Itu pertanyaan pertamanya yang akan kita bawa ke tema. Kita seberapa jauh kenal Al-Quran? Al-Quran itu seberapa hebatnya? Salah satu kehebatan Al-Quran, tidak ada satu kitab Al-Quran pun, tidak ada satu kitab pun di dunia setebal 600 halaman yang bisa dihafal oleh banyak orang. Kecuali apa? Al-Quran. Kitab Bible, kitab misalnya kitab-kitab lain, itu semua gak ada yang menghafal kecuali Al-Quran. 6.666 ayat, terdiri dari 600 halaman, dan banyak orang, ribuan mungkin jutaan orang itu hafal Al-Quran. Urutannya, lafaznya itu dihafal kecuali Al-Quran. Salah satu ijaz, salah satu kemuliaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dia bisa dihafal, mudah dihafalkan. Itu baru segi kita menghafalnya. Tapi bagaimana juga segi kita lihat misalnya para mufassirin, orang-orang yang punya spesifikasi atau keahlian dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan beragam macam keahlian. Sambil contoh, ada orang yang punya background politik. Ahli agama, tapi dia punya background politik. Ketika dia menafsirkan Al-Quran, maka semua ayat yang ditafsirkan sesuai backgroundnya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau seseorang punya background pengetahuan tentang ilmu politik, maka ayat-ayat yang ditafsirkan itu semua lari kepada politik. Makanya kita kenal ada satu kitab tafsir yang masyhur, itu kitab namanya Kitab Fi Zilalil Quran. Itu tafsir Al-Quran yang berbicara tentang politik. Saya kasih contoh lagi. Ada orang misalnya ulama mufassir yang namanya Asy-Syaikh Az-Zamakhsyari. Kalau Bapak-bapak ini kenal, salah satu panutan saya, dia itu punya background ahli balaghah, ahli tata bahasa Arab. Bukan orang Arab, ahli tata bahasa Arab. Ketika beliau menafsirkan Al-Quran, maka dia semua warna tafsirnya adalah tafsir balaghah. Tafsir sesuai tata bahasa Al-Quran yang kita sebut nama tafsirnya kitab Tafsir Al-Kasyaf. Kali ini, kalau yang sains ada enggak, Ustaz? Ada. Di zaman sekarang, zaman-zaman tahun 2000 tahun kita sekarang, itu ada seorang ulama tafsir namanya Zaghlur Raghib An-Najjar. Tafsir ayat-ayat kauniyah yang kita sebut. Dia memang pakar sains, backgroundnya sains ilmu pengetahuan. Maka tafsirnya yang diangkat sama dia adalah tafsir-tafsir tentang ayat-ayat kauniyah, tafsir-tafsir ilmiah. Saya ulangi lagi, namanya namanya Zaghlur Raghib An-Najjar, tafsir ayat-ayat kauniyah. Menarik. Jadi ada satu istilah, orang ketika baca Al-Quran itu bagaikan dia melihat berlian. Jadi siapapun yang melihatnya maka dia akan mendapatkan perspektif yang berbeda. Melihat dari sebelah kanan akan mendapat perspektif yang berbeda. Melihat dari sebelah kiri akan mendapat perspektif berbeda. Sama juga dengan kita, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita pahami ayatnya, kemudian kita baca terjemahannya, dan kita paham, tentu pikiran kita itu tidak akan sama dengan tetangga kita yang sama-sama membaca ayat Al-Quran. Pikiran kita tidak akan sama. Tapi para mufassirin itu dibatasi dengan koridor-koridor tata cara bagaimana menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak boleh sembarangan. Oke. Nah, tafsir itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan tafsir ar-riwayah. Tafsir riwayah. Apa itu tafsir riwayah? Tafsir riwayah itu adalah penafsiran Al-Quran yang berdasarkan dalil-dalil. Jadi sama sekali nggak menggunakan akal pikiran, sama sekali nggak keluar kecuali dari dalil, dan sama sekali tidak keluar kecuali dari dalil atau Al-Quran ataupun hadis. Jadi ada namanya tafsir Al-Quran bil Quran, kemudian ada tafsir dengan Al-Quran bil hadis. Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Yang kedua itu adalah tafsir dirayah. Penafsiran Al-Quran dengan metode dirayah, yaitu digabungkan dengan dalil Al-Quran, kemudian ditambahkan dengan dalil-dalil logika, ra'yu, pendapat. Nah, tafsir sains atau tafsir ilmiah itu masuk kepada kategori tafsir dirayah. Ya, saya ulangi lagi.
Kalau tafsir seperti ini, tafsir Al-Quran seperti ini masuk kepada tafsir dirayah. Lebih banyak pertama menggunakan dalil Al-Quran, kemudian yang kedua dia menggunakan logikanya atau pendapatnya atau kemampuannya dalam menjelaskan suatu ayat Al-Quran. Nah, tafsir inilah yang disebut dengan tafsir ayat-ayat kauniyah. Tafsir tentang ayat-ayat yang berbicara tentang alam atau sains. Saya ulangi, tafsir ayat-ayat kauniyah. Just ya, ini satu pakam. Kemudian ada pakam kedua bagi para pengguna tafsir ad-dirayah. Pakam kedua itu adalah para mufasir yang menggunakan tafsir dirayah atau tafsir ayat-ayat kauniyah itu tidak bisa mengatakan bahwa konsep yang disampaikan Al-Quran itu salah. Yang benar sains. Saya ulangi lagi. Tafsir ayat kauniyah itu adalah mempunyai pakem bahwa apa yang benar hakikinya adalah di Al-Quran. Yang salah kemungkinan adalah dari teori sainsnya. Jadi jangan terbalik. Jadi kita jangan terbalik. Karena yang benar hakikinya dari Al-Quran, maka yang sainsnya belum tentu benar. Karena ilmu pengetahuannya belum sampai. Gitu ya. Jadi ini pakem yang digunakan para mufasir. Nah, topik kali ini kita akan berbicara tentang gunung. Kenapa sih menariknya gunung? Jamaah sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, kira-kira kalau saya bilang gunung, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran? Indah, Jamalin, indah ya. Ada yang lagi jawab, kalau saya bilang, Bapak tahu gunung nggak? Indah, ya betul ya. Kemudian tahu gunung nggak? Sesuatu yang tinggi, besar, azimun besar ya, itu gunung. Sesuatu yang muncul, naik di atas itu namanya gunung. Ternyata bukan kita juga pendapatnya seperti itu. Para saintis juga sama, menyebut awal pertama kali gunung yang didefinisikan sebagai gunung adalah sesuatu yang naik ke atas dan tinggi menjulang, minimal tingginya tuh 600 meter. Jadi kalau sudah di atas 600 meter bukan gunung. Kalau di bawah 600 meter atau 500 meter bukan gunung, namanya bukit. Bahasa Indonesia kenalnya ada dua, betul ya? Gunung ataupun bukit. Bahasa Arab juga begitu. Gambaran umum kalau disebut gunung adalah martafa'a minal ardi iza azama wa ta'ala. Sesuatu yang menjulang tinggi ke atas, yang naik dari tanah, kemudian dia besar dan panjang. Besar dan panjang. Minimal tingginya 600 meter ke atas. Jadi ada gunung tingginya 6.000 meter, ada gunung ya besar. Dalam KBI Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan gunung merupakan bukit yang sangat besar dan tinggi. Biasanya lebih dari 600 meter dari permukaan tanah. Ini definisi umum tentang gunung yang kita pahami. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran tentang gunung? Bapak Ibu, jamaah sekalian, belum ngantuk kan ya? Nah, soalnya kita baru masuk nih. Kalau udah ngantuk sayang nanti. Ya Pak? Oke. Saya lanjut lagi. Al-Quran ketika menggambarkan gunung, itu menggunakan 3 lafaz. Ya, ada 3 lafaz yang digunakan oleh Al-Quran. Yang pertama itu dia menggunakan kata jabalun atau jibalun. Jabalun dalam bentuk tunggal, kemudian dalam bentuk jamaknya jibalun. Ya, saya ulangi lagi. Umum, dalam bentuk umum, orang-orang Arab kenal kalau dibilang jabalun atau jibalun, dia tahu kenal itu pasti namanya gunung, mengacu kepada gunung. Nah, lafaz jabal itu digunakan sebanyak 39 kali di dalam Al-Quran. Jabal atau jibalun digunakan sebanyak 39 kali, 6 diantaranya menggunakan bentuk mufrad. Jadi jangan salah sebut Pak. Ada juga di dalam Al-Quran itu menggunakan 2 ayat itu menggunakan kata jibillah. Jadi bukan jabalun.
Kalau jibillah itu artinya bukan gunung, kelompok. Ya. Jadi hati-hati, tulisannya sama, jim, ba, lam. Di Al-Quran ada 2 ayat. Jibillatul awwalin, kelompok yang terdahulu, bukan gunung artinya. Nah kalau katanya jabalun itu gunung. Jadi hati-hati seperti itu. Ya. Sama seperti misal contoh ayat jannatun. Apa artinya jannatun? Jannatun surga. Kalau jinnatun, ayo, jinnatun apa? Jin. Nah, jangan terbalik. Jadi jannatun surga, jinnatun juga jinnatun jin. Lapasnya sama, nggak ada harakatnya. Kalau nggak ada harakatnya tulisannya sama. Tapi kita bisa baca, oh itu namanya jannatun, ini namanya jinnatun. Dari redaksinya. Begini juga dengan jabalun. Jabalun itu ada jabalun artinya gunung dan ada jibilun, bukan gunung, nah artinya kelompok. Jabal secara umum adalah bagian permukaan bumi yang tinggi, besar dan menjulang. Ini di terjemahan Al-Quran ya, disebut sesuatu yang tinggi dan menjulang itu disebut jabalun atau jibalun. Nah, ayat yang kedua, lafaz yang kedua. Nah ini yang menarik. Lafaz yang kedua ini enggak dipakai di mana-mana. Lafaz yang kedua yaitu namanya rawasi. Pernah dengar rawasi? Orang-orang Arab jarang menggunakan kata rawasi sebagai gunung. Jadi kata rawasi itu terulang sebanyak 9 kali, terdapat pada 9 ayat. Jadi asal kata dari rasa yarsu rusuhan yang berarti tetap teguh kuat. Rawasi ya. Rawasi berarti sesuatu yang menancap ke dasar dan tampak sangat kokoh dan kuat. Itu juga disebut gunung. Kita jadi punya 2 definisi. Tadi kan definisinya yang naik, tinggi, besar, menjulang itu namanya gunung. Nah Al-Quran memberikan definisi baru menggunakan kata rawasi, yaitu sesuatu yang menancap ke dasar, tampak sangat kokoh dan kuat. Saya ulangi lagi. Rawasi itu adalah sesuatu yang menancap ke dasar dan tampak sangat kokoh dan kuat. Itu rawasi. Digambarkan Al-Quran sebagai kata gunung. Bapak Ibu ya, jelas ya, rawasi. Lafaz yang ketiga yaitu namanya al-a'lam. Al-a'lam itu asal katanya dari alamun. Alamun itu biasanya dikenal dengan bendera. Bendera itu namanya alamun. Tapi Al-Quran menggunakan kata al-a'lam itu juga dalam 2 ayat. Disebutkan misalnya wa min ayatihil jawari fil bahri kal al-a'lam. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang di laut seperti gunung-gunung. Seperti gunung-gunung. Maksudnya kapal di laut itu pasti ada layarnya. Itu kan bentuknya segitiga biasanya. Jadi itu seperti gunung kelihatannya dari jauh. Jadi kalau laut terhampar, kemudian ada kapal-kapal, itu ada layarnya, itu dianggap kata Al-Quran itu seperti gunung-gunung. Betul gak Pak? Betul gak Pak? Pak betul gak? Betul gak? Pertanyaan saya sekarang, waktu zamannya Nabi Muhammad 1400 tahun, kira-kira bagaimana Nabi Muhammad itu tahu? Saya ambil yang ketiga dulu, yang al-a'lam. Bagaimana kira-kira Nabi Muhammad itu tahu di laut itu ada kapal yang berlayar, kemudian dia ada apa tuh yang tiga-tiganya layarnya, itu tampaknya kalau banyak baru kelihatan seperti gunung-gunung. Nabi tinggal di padang pasir loh, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ditanya mungkin bisa, saya pergi ke pantai, saya bisa lihat gitu. Tapi ini di padang pasir loh. Ini baru yang ketiga Pak, al-a'lam. Ya kan? Kok bisa gitu? Nabi tahu kalau yang di laut itu perahu berlayar itu min ayatil jawari fil bahri kal a'lam. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Dia seperti gunung kan? Dia kalau banyak numpuk ada segitiga itu kan seperti gunung. Kemudian ayat yang keduanya misalnya walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Miliknya lah kapal-kapal lagi sebut lagi yang berlayar di laut bagaikan gunung-gunung. Ini definisi ketiga yang digunakan untuk menjelaskan, mengacu kepada kata gunung. Lanjut ya Pak.
Nah, ini penjelasannya. Lafaz jabalun lafaz jabalun itu digunakan, lafaz jabalun atau jibalun itu digunakan ke 5 tempat. Ya. Yang pertama itu ketika menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Yang digunakan katanya adalah jabalun atau jibalun. Mungkin tanya sekarang, kan ada 3. Kan ada 3. Tadi apa tadi? Jabalun, rawasi, baru satu lagi apa? A'lam. Saya ulang lagi. Gunung di dalam Al-Quran itu ada 3. Jabalun, rawasi, a'lam. Ketika di Allah menggambarkan tentang hari kiamat atau dahsyatnya hari kiamat, itu yang digunakan kata jabalun atau jibalun dalam bentuk jamak. Kok nggak pakai rawasi? Betul Pak? Kan banyak gitu ya. Kan banyak. Kenapa nggak pakai rawasi? Kan sama juga artinya gunung. Betul Pak? Sekali lagi saya bilang, Allah Subhanahu wa taala ketika dia memilih kata atau diksinya itu sudah dipikirkan dengan baik-baik. Jadi nggak mungkin ada satu kesalahan pun di dalam Al-Quran. Satu misalnya typo gitu. Allah typo gitu dalam Al-Quran. Nggak mungkin ada ketahuan. Nggak mungkin ada satu pun yang typo. Misalnya huruf alif hurufnya 1, alif kurang ketinggalan. Itu nggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul." Ini ayat masyhur. "Kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim misli wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin." Apa kata Allah? Kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad. Ya, saya ulangi ini. Kata Allah, kalau kamu ragu dengan Al-Quran ini, mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratim misli, maka datangkan, kata Allah, datangkan, buatlah seperti satu surat aja yang seperti Al-Quran. Wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil orang-orang yang bisa membantu kalian in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jadi jelas ya. Enggak ada satupun redaksi atau diksi yang digunakan dalam Al-Quran itu keliru. Nah, ketika menggambarkan gunung tentang hari kiamat, digambarkan gunung menggunakan kata jabalun jibalun. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan kata gunung sebagai yang besar, kokoh dan menjulang. Ya. Kita ambil salah satu contohnya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma tusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Dan pada hari itu tusayyirul jibala, dijalankan Allah Subhanahu wa taala, dijalankan semua gunung-gunung. Betul ya? Hari kiamat orang akan melihat gunung yang besarnya atau gunung yang kokohnya, fungsinya. Yang kelihatan objek gunungnya. Kata Allah, yang dijalankan itu gunung-gunung. Jadi pada hari kiamat gunung-gunung itu akan bergerak, berjalan. Tusayyirul jibala, jadi jalan. Contoh lagi, satu lagi ayat misalnya, wa tasirul jibala sayra. Dan Allah jalankan gunung-gunung pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu jalan-jalan. Jadi yang pertama itu ketika menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, menggunakan kata jabalun atau jibalun. Yang kedua itu adalah ketika berbicara tentang kisah yang berkaitan dengan gunung. Contoh berbicara tentang kisahnya Nabi Nuh menggunakan kata jabalun atau jibalun. Cerita tentang kaum Ad yang pandai arsitektur, itu kaum Ad, itu juga berbicara menggunakan kata jibalun atau jabalun. Yang ketiga yaitu Al-Quran menggunakan kata jabal atau jibalun itu berbicara tentang fungsi, tapi hanya 2 ayat.
dan disandingkan dengan fungsinya. Kita kenal itu ayatnya. Di depan kelihatan, yaitu terutama surat An-Naba ayat 7. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autadan. Lafaz apa yang digunakan? Jibal. Dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Alam naj'alil arda mihadan. Bukankah kami jadikan itu bumi mihadan? Mihadan itu hamparan. Mihadan itu hamparan. Sama dengan kata mahdi. Jadi ada satu ibarat utlubul ilma fil mahdi ilal lahdi. Pernah dengar Pak? Jadi tuntutlah ilmu fil mahdi dalam buayan. Nah kata mihadan itu seakar kata dengan orang terbuai. Makanya orang yang tinggal di atas bumi itu dia tenang. Jadi nggak goncang, nggak apa iklimnya nggak berubah-berubah gitu ya. Ada musim hujan, ada musim salju, ada musim semi, itu semua seperti mahdi, mihadan. Wal jibala autada. Nah, dan gunung autadan sebagai pasak. Di sini pertama kali disebutkan gunung itu fungsinya sebagai pasak. Saya izin berdiri ya Pak. Kayaknya pegal juga kalau duduk nih. Ya Pak ya. Kayak nggak seru. Izin berdiri Pak. Jadi gini. Dan gunung itu sebagai pasak. Bapak Ibu tahu yang namanya pasak. Ini terjemahan bahasa Indonesia ya, autadan itu pasak. Saya kelihatan di sini. Takut keluar kamera, jadi pasak itu biasanya kalau kita buat kemah, biar kemahnya nggak copot, itu dipaku. Nah, pakunya itu adalah yang disebut dengan pasak. Salah satu fungsi utama gunung itu adalah dia sebagai pasak. Pernah dengar istilah pasak bumi? Pak, pernah dengar pasak bumi? Pasak bumi itu apa? Gunung. Jadi sebenarnya di bawah lapisan bumi itu ada lapisan yang di dalamnya itu cair, kental. Cair, kental, dan dia terus bergejolak. Saya nggak ada contoh ya. Jadi dia terus bergejolak, sangat besar tenaganya, dan tenaganya itu akan berkurang begitu sudah dimasukkan pasak. Jadi kalau saya boleh gambarkan, ini ada arus besar misalnya, ada arus air besar. Bapak contoh ya, ini ada arus, Bapak putar arusnya kencang kan? Bagaimana cara menghentikan arus itu? Bapak masukin tangan, arusnya akan terurai. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya menciptakan gunung itu, wal jibala autada, ditancapkannya gunung sampai menghunjam ke bawah sehingga arusnya itu jadi kekuatannya melemah. Betul Pak? Saya ulangi lagi, ini menarik nih. Ditancapkan gunung agar arus putaran magma atau lava itu yang begitu dahsyatnya itu akan terurai. Karena dia terurai, dijaga oleh gunung, makanya kita berdiri di atas bumi itu nggak merasa. Ya paling sekali-kali kalau lagi iseng gempa dikit gitu ya. Ada gempa dikit, ada gunung meletus gitu ya. Jadi itu wal jibala autada. Itu fungsi salah satunya. Yang kedua misalnya dalam surat An-Naziat disebut wal jibala arsaha. Ini sama dengan arsaha dengan rawasi. Dan gunung itu yang dia pancangkan dengan kokoh. Jamaah sekalian, saya tanya. Udah mulai cinta Al-Quran belum? Udah mulai cinta Al-Quran belum? Pak, udah mulai cinta Al-Quran belum? Udah mulai menarik belum? Pertanyaan saya sekarang, Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, kok bisa tahu gunung itu buat mencegah agar bumi tidak goncang? Bahasa mudahnya seperti itu. Betul nggak Pak? Ada bisa jawab? Nabi Muhammad, Nabi kita, itu siapa yang ngasih tahu? Kalau teori ini disampaikan 14 abad lalu, itu kan pasti mereka nggak tahu. Oh, fungsinya pasak. Dulu itu nggak ada Google. Dulu tuh nggak ada ahli geologi. Ya, zaman Nabi. Kalau kita bisa
mengembara atau pindah atau berdagang itu udah bagus. Nggak ada teknologi canggih apapun yang bisa tahu bumi itu ternyata ada sesuatu di bawahnya yang fungsinya sebagai pasak. Ya, ini salah satu. Yang keempat adalah berbicara tentang warna-warna gunung. Ada yang pernah dengar kan? Gunung itu berwarna loh. Pernah dengar? Yang pelangi kita tahu berwarna. Pak Apip pernah dengar Pak Apip? Ada gunung? Ada gunung. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala spesifik kasih tahu warnanya. Spesifik dikasih tahu warnanya. Kalau dibilang gunung itu berwarna, saya tahu ya mungkin warnanya abu-abu, putih, warna-warna batu lah ya gitu ya. Tapi dalam surat ini, alam tara annallaha anzala minas samai ma'an. Apakah kamu tahu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu? Kemudian fa akhrajna bihi samarat. Kemudian dari air itu tumbuhlah buah-buahan mukhtalifan yang beraneka ragam. Kemudian wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa garabi busud. Jadi di antara gunung-gunung itu spesifik. Ada garis-garis putih. Ada garis putih. Warna apa? Putih. Kalau abu-abu, hitam, mungkin itu udah biasa lah ya. Ada garis putih, wahumrun, merah. Dan ada yang warnanya merah. Pernah lihat gunung warna merah? Pak Zain pernah lihat warna merah, Pak? Oh, di YouTube ada. Ada YouTube sekarang. Karena ada YouTube bisa cari gunung warna merah, nah keluar gitu ya. Saya juga gitu tadi malam. Wa garabi busud, dan hitamnya yang pekat. Hitam pekat itu juga ada. Spesifik gunung itu disebutin putih, merah, hitam. Wa garabi busud. Pertanyaannya sekarang, saya tanya lagi. Nabi Muhammad itu kok bisa tahu? Emang ada ya di Mekah itu gunungnya warna merah gitu? Ada gunung warna merah? Biasanya kan warna oranye, warna pasir, warna padang pasir, atau batu-batuan gitu ya. Kok bisa tahu gitu? 1400 tahun lalu, mungkin kalau saya disampaikan ayat ini, emang iya ya ada gunung warnanya merah gitu. Pertanyaan kita begitu kan? Pertanyaan kita orang-orang kafir, orang jahil kan gitu. Ya Pak, emang iya ya gunung warnanya merah? Orang gunung bukan warnanya merah? Emang ada ya putih-putihnya? Kalau hitam mungkin iya, tapi ada merah-merahnya. Ini yang keempat. Yang kelima misalnya, nah ini luar biasa lagi. Berbicara tentang bergeraknya gunung. Ini lagi, tadi warna kan? Sekarang gunung itu bergerak. Ada yang tahu? Kok bisa nih gunung bergerak gimana caranya? Ya betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak bilang karena perputaran. Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Redaksinya lihat. Dan engkau lihat gunung itu seolah-olah jamidah. Jamidah itu dia berdiri. Kayaknya kokoh banget gitu. Kokoh, kayak enggak bakal bergerak. Wa hiya tamurru marras sahab. Padahal kata Allah, gunung itu sebenarnya jalan, bergerak, berpindah seperti berpindahnya awan. Dianalogikan dengan awan. Kalau kita lihat awan, wih kayaknya awan besar sekali ya. Baru jalan kelihatannya pelan. Maka kata Allah, gunung yang sebenarnya kita lihat mungkin Gunung Krakatau, Gunung Semeru kalau di Indonesia, itu sebenarnya dia bergeser. Dia bergeser ya. Dia bergeser. Bergeser tapi geserannya kecil, sangat kecil. Menurut penelitian di foto satelit, dia bergeser per tahun bisa 1 sampai 5 cm. Gunung yang kita duduki itu 1 sampai 5 cm bergeser. Itu temuan ahli geologi di abad 20. Lagi. Bapak udah mulai cinta Al-Quran? Udah mulai menarik dengan Al-Quran? Kalau Bapak cinta sama Al-Quran pasti penasaran kok bisa gitu ya. Kok bisa Nabi Muhammad tahu itu gunungnya itu bisa jalan. Sedangkan kita aja nggak tahu gitu ya. Berbicara tentang bergeraknya gunung. Kita akan masuk yang selanjutnya.
Yang selanjutnya itu lafaz al-a'lam. Saya simpan yang rawasi dulu. Al-a'lam itu bendera. Tadi saya sudah jelaskan ya. Al-a'lam, kok bisa Nabi tahu di laut-laut yang berlayar itu ada layar itu yang kemudian numpuk-numpuk, itu disebut seperti gunung-gunung. Itu yang disebut dengan al-a'lam. Dalam 2 ayat. Wa min ayatil jawari fil bahri ka'alam walau jawari munsya'atu fil bahri kala'lam. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga lafaz yang digunakan adalah rawasi. Terulang dalam 9 tempat. Saya hanya ambil beberapa aja, mirip-mirip. Secara spesifik ini berbicara tentang fungsi utama gunung yang menjadi pengokoh. Contoh salah satu ayatnya. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan bumi. Madda. Madda itu dihamparkan. Ya. Bumi dihamparkan. Wa ja'ala fiha rawasiya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia rawasiya, sesuatu yang kokoh. Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Nah, kebetulan ada kertas. Ini ayat ini akan berbicara seperti ini. Wa huwallazi maddal arda, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan bumi. Bumi dihamparkan. Pertanyaannya, bagaimana dia kan bergerak kan? Di bawahnya itu ada gelombang yang sangat besar. Karena lapisan kedua itu namanya astenosfer kalau bahasa orang geologi. Lapisan kedua disebut dengan astenosfer, itu kental cair. Dia kan mutar di bawah. Dia akan goyang, yang di atas akan goyang seperti ini. Allah kata Allah, wa huwallazi maddal arda, bumi itu dihamparkan, dia akan seperti ini. Wa ja'ala fiha rawasiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rawasi. Dikasih rawasi. Biar berhenti. Jelas apa ya? Ini bumi kalau nggak ada gunungnya gini. Dikasih rawasi, dia akan berhenti. Gelombangnya akan berkurang. Wa ja'ala fiha rawasi wa min kulli samara ja'ala fiha zawjayn itsnain. Itu dalam surat Ar-Rawasi. Lafaz rawasi juga dalam beberapa ayat disandingkan dengan lafaz alqa. Ada lafaz alqa. Alqa itu apa? Bagi contoh misalnya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Bumi yang kami hamparkan serta kami pancangkan. Jamaah sekalian, perhatikan ini. Ada spesifik ayat, lafaz, kata yang digunakan Al-Quran. Lafaz yang digunakan Al-Quran. Ketika ingin menjelaskan bagaimana sih adanya rawasi tadi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz alqa. Alqa. Alqa itu kalau bahasa Indonesia itu diartikan ditancap. Ditancap. Wa alqa fil ardi rawasiya. Allah Subhanahu wa taala nancapin gunung. Alqa. Jelas apa ya? Lapasnya dia enggak menggunakan kata wada'a. Wada'a itu artinya meletakkan. Saya kasih contoh. Ini saya wada'a, meletakkan. Tapi gunung itu menggunakan kata alqa. Kalau alqa itu ditancap. Jelas ya Pak? Dia menggunakan kata alqa. Ketika bumi dihamparkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah terhampar maka Allah tancap tiang pancangnya. Ditancapin pasak-pasaknya, itu disebut wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Ditancapin gunung-gunungnya, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang di atasnya berbagai jenis tumbuhan yang indah. Jadi ini menggunakan alqa. Lagi-lagi saya ulang, redaksi yang digunakan Al-Quran itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Luar biasa Pak. Pak, Bu, luar biasa enggak? Enggak pernah salah gitu.
Kalau saya orang Arab misalnya gitu, kenapa saya capek-capek menggunakan alqa? Saya pakai aja wada'ah, bisa juga sama aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak menggunakan kata wada'ah. Kalau Lailatul Qadar bahasanya apa? Menggunakan kata apa? Hujan misalnya. Lailatul Qadar. Sampai ayat. Hafal ayatnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan anzalnahu fi lailatul qadar menggunakan kata anzala. Anzala itu turun, tidak menggunakan kata hamala. Hamala itu membawa. Bisa juga kan kita bilang, oh sebenarnya Al-Quran itu dibawa malaikat turun. Nggak, tapi digunakan kata turun yang menggambarkan memang dia benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad. Jadi redaksi yang digunakan Al-Quran atau diksi yang digunakan itu enggak pernah salah, enggak pernah keliru. Enggak pernah ada typo di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat masyhur. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran itu dan nahnu nazzalna yang menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita lanjut ya. Masih berapa menit lagi? Kita sampai syuruk aja ya Pak. Jangan lama-lama. Hah? Belum ya? Kan syuruk itu harusnya kalau dia sudah terbit waktu syuruk, dikasih jeda waktu biar benar-benar sepenggalah ombaknya kelihatan baru sholat syuruk. Bukan pas masuk syuruk langsung sholat. Gitu ya. Jadi begitu dia naik baru kita syuruk. Mungkin dilebihin 5 menit atau 10 menit ya. Oke. Nah, tadi kita sudah baca perspektif Al-Quran. Iya Bapak Ibu, kita sudah berbicara tentang perspektif Al-Quran. Nextnya, benar gak sih kata Al-Quran? Kan gitu ya. Saya ulangi lagi. Benar gak sih kata Al-Quran? Kita akan lihat pendapat para ahli geologi. Tapi saya ulang. Apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah yang kebenaran hakiki. Kalau bertentangan dengan sains saat ini bisa jadi belum ketahuan, belum ketemu. Karena ilmu pengetahuannya belum sampai gitu. Gunung sebagai pasak dan pengokoh lapisan litosfer. Nah, Bapak lihat nih. Ada seorang namanya Profesor Emeritus Frank Press. Dia bikin buku namanya The Earth. Dia ahli geofisik. Dia juga penasehat kepresidenan. Hidup di tahun 1924 sampai tahun 2020. Sampai tahun 2020, abad 19, 1900. Baru dong. Baru ya Pak. Nabi Muhammad hidup tahun 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah bilang kalau gunung itu adalah fungsinya sebagai pasak. Apa kata dia? Mountains have underlying root. Gunung itu dia punya akar. Gunung itu dia punya akar. These roots are deeply embedded in the ground. Jadi akarnya itu dia menghunjam ke dalam tanah. Menurut teori, gunung yang kita lihat di atas itu bisa 10 sampai 15 kali lipat besarnya di bawahnya. Saya ulangi lagi. Gunung yang dia kelihatan di atas, contoh misalnya gunung apa kita paling besar gunung apa? Gunung Krakatau misalnya. Gunung Krakatau tingginya berapa? Saya nggak tahu, mungkin ada yang tahu Gunung Krakatau tingginya berapa? Apaan? Hah? Oh, googling dulu. Bapak googling dulu, Gunung Krakatau berapa? Secara teori gitu, teori geologi, kalau gunung misalnya contoh tingginya 10.000 meter dari permukaan tanah, bawahnya itu bisa jadi dari 7 kali, 10 kali, sampai 15 kali. Ya Pak, tahu. Nah, Pak Sam ini insinyur nih, pasti tahu. Menghunjam ke bawahnya itu bisa 10 kali lipat dari yang di atas, saya bilang gitu. Kalau tadi misalnya gunung tingginya 7.000 meter, maka ke bawahnya itu bisa sampai 70.000 meter. 70.000 meter ke bawah. Betul Pak Sam? Kita bikin tiang pancang beton, yang ke dalam mesti lebih dalam kan? Iya Pak Sam. Harus menghunjam ke bawah. Nah, ada underlying root. Nah, gambarnya seperti ini Pak. Ya, kelihatan ya? Yang jauh-jauh kelihatan ya? Ini puncak gunung nih. Ini segini doang gunungnya. Tapi akarnya dia sampai ke bawah. Ini kata siapa? Bukan kata saya. Ini kata orang ahli geologi, bukan kata saya ya.
Sampai segini akarnya. Ini kata Profesor Emeritus ditemukan di akhir abad ke-20. Bayangkan orang teknologinya baru nyampe di abad ke-20. Ya, kata si Emeritus. Ini dalamnya segini. Ini yang lapisan atas ini disebut dengan yang litosfer. Kerak-kerak bumi yang di atas, permukaan atas. Kemudian di bawahnya itu yang disebut dengan astenosfer. Ini yang tadi kita bahas, yang merah ini adalah yang bergerak begitu kencangnya karena dia cair gitu kan. Karena dia cair, kental, dia bergerak. Nah, gerakannya itu akan terurai karena adanya gunung. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata rawasi disebutkan dihamparkan bumi, ada kata maddah dan nahu, ada arda dihamparkan bumi, kemudian biar dia nggak bergerak, nggak goncang, maka dipancang. Lafaznya digunakan alqa, ditancap. Gunung itu ditancap sama Allah Subhanahu wa taala, ditancap sampai ke dalam. Biar pecah. Jelas Bapak? Bapak Ibu jelas? Udah mulai cinta Al-Qur'an nih. Karena kalau sudah mulai cinta Al-Qur'an, besok ngajinya sering. Buka ngaji Al-Qur'an, kemudian buka tafsirnya, buka terjemahannya dulu ya, buka terjemahannya, minimal tafsir Departemen Agama dibaca dulu. Kan gitu. Dibuka jadi tambah senang. Wah, karena ada sesuatu nih. Saya ini orang politik misalnya. Saya baca Al-Qur'an, oh ternyata ada tentang politik gitu ya. Jadi gitu. Ini juga sama nih. Ini di buku Anatomy of the Earth. Terdapat gambar ini dalam Anatomy of the Earth. Bukan karangan saya, bukan karangan ulama Islam juga. Ini disebut dengan the mountain like peak have deep root. Gunung itu punya deep root, akar yang menghunjam ke bawah. Atasnya cuma segini aja. Atasnya cuma segini, sedikit. Ya mungkin paling tinggi 10%-nya. Ke bawahnya 90%-nya ke bawah. Itu buat mengurai kekuatan putaran lava atau magma. Nah, kalau di gambarnya yang lebih bagus ya seperti ini nih. Nah, ini disebut dengan teori isostasi. Seperti ini ya. Di bawahnya ada yang menghunjam. Teori ini sebenarnya sama juga dengan teori equilibrium yang digunakan dengan kapal. Pernah lihat kapal yang besar? Bawahnya kan ada yang tenggelam ke bawah, kemudian di atasnya mengapung. Nah, sama tuh, seperti ini. Lihat ya. Ini disebut dengan teori isostasi. Jadi kalau ada sesuatu yang tinggi taruh di atas, ke bawahnya pasti lebih dalam dan sampai dia mengapung. Teori isostasi ini ada di features ini isostasiwikispace.com. Nah, ini bukan saya. Saya Google, saya ketemu, saya taruh gitu ya. Itu bukan saya ngarang. Ya, ini untuk membuktikan bahwa gunung sebagai pasak. Terjawab gak surat An-Naba ayat 7 tadi? Terjawab gak kalau gunung fungsinya sebagai pasak? Terjawab gak Bapak Ibu? Jawab ya. Lanjut. Nah, ini ada gambar yang lain, teori isostasi. Ya. Tadi yang bergerak itu di bawah ini yang disebut dengan astenosfer. Di bawahnya itu dia luar biasa, kemudian atasnya itu nanti ditahan sama gunung. Jadi terurai kekuatannya. Disebut dengan astenosfer. Al-Quran menggambarkan wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Dan ditancapkanlah rawasi, gunung yang kokoh itu agar dia tidak terurai. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi saya cerita dengan gunung merah. Ini salah satu gunung merah. Hasil googling Pak. Gunung ini warnanya merah, ada namanya Gunung Pinicunca di Peru. Di Peru. Ya. Di Peru ada gunung seperti ini. Tadi saya bilang apa? Warnanya merah. Alam tara anallahu minas samai man faqra wa minal jibali judadun, dan di gunung itu ada yang garis-garis putih. Ada garis putih, wa humrun, dan merah. Merah. Spesifik disebut merah. Betul ya? Mukhtalifun alwanuha, warnanya macam-macam kata Allah. Warnanya macam-macam, wa garabi busud, dan ada juga yang hitam pekat. Ada di Peru. Oh, Nabi Muhammad ke Peru ya? Ya Pak ya? Luar biasa kan? Saya lanjut lagi. Gunung bergerak perlahan adalah satu teorinya. Ini teorinya disebutkan oleh Alfred Wegener, ini orangnya. Dia hidupnya tahun 1924 sampai 1930.
Artinya abad ke-19 baru tahu kalau gunung itu bergerak perlahan. Tadi Pak Apip udah sempat nyebutin. Gunung bergerak perlahan itu karena ada pergerakan lempeng tektonik. Lempeng tektonik yang bergerak sangat besar, karena bergerak sangat besar maka dia lama-lama mempengaruhi permukaannya. Maka dia bergeser gitu. Ini dia teorinya. Sebenarnya tidak diam, melainkan bergerak. Gerakan gunung ini disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, tempat mereka berada. Jadi ini yang disebut teori dari Alfred Wegener abad ke-19, 1924 sampai 1930 beliau hidupnya. Allah Subhanahu wa taala apa katanya? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu sebenarnya kelihatannya diam, kokoh, padahal sebenarnya dia sebenarnya bergerak layaknya seperti gerakan awan. Dia slow motion, pelan-pelan, tapi pasti lama-lama bergeser. Gitu ya. Innau khabirum bima ta'malun. Jadi, baik Bapak Ibu jemaah sekalian, objektif dari kajian kita kali ini sebenarnya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita kenal dengan Al-Quran, kita saksikan kehebatannya, kita akui kehebatan Al-Quran, baca 1 juz selama 1 bulan Ramadan itu bukan sesuatu hal yang sulit. Karena kita senang. Kita hobi, kita cinta Al-Quran, maka kita akan senang membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca terjemahannya. Satu gambar terakhir akan saya perlihatkan, akan memberikan kita gambaran. Ini adalah gambar namanya iceberg. Biasanya digunakan orang-orang. Seperti ini sebenarnya ilustrasinya gunung. Nah, yang lebih jelasnya seperti ini. Tuh. Di bawahnya ya. Oke. Ini ilustrasi sebagai penutup kajian saya hari ini karena sudah ada matahari juga. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita saling berbagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua menjadi cinta Al-Quran, kita semua jadi giat membaca Al-Quran. Terlebih lagi kita tingkatkan sampai kita menghafal Al-Quran. Karena ketika Al-Quran sudah masuk ke dalam dada, bukan kita yang menjaga kehidupan kita, tapi Allah jamin Allah akan menjaga para hafizul Quran. Karena kita menjaga Al-Quran, maka kehidupan kita di dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Akram kajian yang beliau sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, memberikan semangat kita untuk lebih mensyukuri bahwa betapa dahsyatnya ya karunia Allah yaitu gunung bermanfaat untuk kita juga semua. Alhamdulillah sudah waktu masuk syuruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi